Selamat Hari Minggu buat kita semua. Halo adik-adik, kembali lagi bersama kita Guru Sekolah Minggu AKBP Jeremia Mabar. Nah, kali ini kita memasukin di mana Minggu Palmarum Kak ya. Kita akan menyaksikan atau menanti gimana Kak? Menanti apa Kak? Pengorbanan Yesus di kayu salib. Benar sekali. Jadi Tuhan Yesus akan menebus segala dosa-dosa kita dan di atas kayu salib, benar kan Kak? Nah, jadi untuk itu adik-adik mari siapkan hati dan pikirannya. Tapi sebelum itu kita perkenalan diri dulu Kak ya. Iya. Dan sebelum perkenalan kita buka masker biar adik-adik juga tanda. Yuk kita buka maskernya. Nah, kita sudah buka masker dan adik-adik juga yang lagi di luar rumah tetap selalu gunakan masker dan jaga jarak juga. Di sini kembali lagi bersama dengan Bang Okina Baban dan Kak Grace Boruda Manik. Inang Boru Sirait, Kak Juni Boru Tahayan, Rizal Sitorus, dan pemusik kita Samuel Utagal. Yeay, tepuk tangan dia. Wah, kali ini kita harus tetap semangat Kak ya. Ya, benar sekali. Untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tapi sebelum itu kita dengarkan dulu suara adik-adik yang di rumah. Apakah di rumah semangat atau tidak Kak ya? Iya. Nah, Bang sapa dulu ya. Sekolah Minggu luar biasa, yes yes yes. kurang semangat yang di rumah. Ayo biar lebih keringat lagi. Sekolah Minggu luar biasa, yes yes yes. Kita bernyanyi Kak. Ya, kita bernyanyi. Kami mengundang adik-adik kami untuk bangkit berdiri. Laskar Kristus. Siap. Kita angkat lagu pujian dari Terbit Matahari. Jadi kita awalin pagi kita dengan lagu dari Terbit Matahari. Lanjut lagi kita Kak. Ya, dengan penuh semangat kita lanjutkan lagi bernyanyi Aku Bahagia. Aku bahagia. Aku bahagia, bahagia karena
bahagia? Pasti dong. Kakak juga, Pasti dong, abang Bang. juga bahagia? Bahagia. Bahagia dong. Kita bahagia karena Karena Tuhan Tuhan Yesus Yesus sudah mengangkat semuanya. Amin. Lanjut lagi kita Kak. Iya Bang. Kita lanjutkan bernyanyi, kita bernyanyi lagu Hari Ini Harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Sadarion. Sadarion, hari ini Tuhan, hari ini Tuhan. Beta hita, marlas ni roha. Sadarion, hari ini Tuhan. Beta hita, marlas ni roha. Sadarion, hari ini Tuhan. Hari ini hari apa Kak? Harinya Tuhan. Benar. Lanjut lagi kita angkat lagu pujian Kapalku Miring. Kapalku miring, hampir tenggelam. Ombak menderus terang, goyang kapalku. Hey, kapalku miring, hampir tenggelam. Ku panggil Yesus, jadi kaptenku. Aduh senangnya naik kereta besar buatan Tuhan. Supirnya bagus, jalannya lurus. Yang naik saya juga. Aduh celaka. Naik kereta kecil buatan iblis. Supirnya ngantuk tak bisa duduk. Jalannya nubruk-nubruk, jalannya nubruk-nubruk. Lanjut lagi Kak. Lanjut lagi kita akan angkat lagu pujian Adalah Sukacita di Hatiku. Adalah sukacita di hatiku. Di mana? Di hatiku. Di mana? Di hatiku adalah sukacita di hatiku. Di mana? Diberikan Tuhanku, aku bahagia bersukacita karena kasih Yesus di hatiku. Aku bahagia bersukacita karena kasih Yesus di hatiku. Sekali lagi kita angkat lagu pujian ini. Adalah Sukacita. Sukacita di hatiku. Di mana? Di hatiku. Di mana? Di hatiku adalah sukacita di hatiku. Di mana? Diberikan Tuhanku, aku bahagia bersukacita karena kasih Yesus di hatiku. Aku bahagia bersukacita karena kasih Yesus di hatiku. Wah hari ini kita tetap selalu bahagia Kak ya. Iya. Walaupun
banyak segala masalah, Benar tapi kita harus bersuka cita. Bersyukur kepada Bersyukur. Kita lanjut lagi Kak. Tuhan. Ya, kita akan lanjutkan bernyanyi. Kita akan masuk ke ibadah kita. Adik-adik boleh silakan ngambil tempat yang terbaik, yang hikmat. Kita angkat lagu pujian Met Awon. Mari kita berdoa, yang di rumah anak-anak kami yang kami sayangi. Satukan hati kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah, pada hari ini Tuhan, kami dapat berkumpul bersama-sama guru-guru sekolah minggu dan juga adik-adik kami yang di rumah. Tuhan, Kaulah yang memberkati Tuhan, perkumpulan kami dan ibadah kami. Buka hati dan pikiran kami Tuhan, biar kami jadi anak yang bijak Tuhan. Begitu juga Tuhan kami sampaikan kepadamu ya Bapa. Pagi hari ini kami Tuhan bersuka cita mendapat firman Tuhan. Biarlah Tuhan Roh Kudus-Mu yang mengalir di hati kami. Tuhan, pada saat ini Tuhan kami serahkan kepadamu. Negara kami Tuhan, apapun yang terjadi Tuhan, itu atas mujizat-Mu. Begitu juga Tuhan, bila ada yang sakit anak-anak kami sekolah minggu, ataupun orang tua Tuhan, Kau memberikan kesehatan. Berikan Tuhan kasih sayang yang berlimpah Tuhan. Biar jadi anak yang baik dan orang tua yang bijaksana Tuhan melindungi kami Tuhan. Bapa, kami akan mendengarkan nanti firman-Mu. Kiranya buka hati kami Tuhan. Biar Tuhan firman-Mu berkumandang di setiap saat dan bisa kami jalankan Tuhan. Biarlah pengasihan-Mu Tuhan yang ada di dalam hati kami. Begitu juga Tuhan, orang tua kami, Kau berikan yang terbaik ya Bapa. Dan juga huria kami ini Tuhan kami bawa dalam doa, pengurus sampai jajaran-jajarannya. Dan begitu juga Tuhan saudara-saudara kami yang pun tidak seiman Tuhan kami serahkan kepadamu. Kami berdoa, Tuhan atas pengasihan-Mu, dosa-dosa kami yang sengaja atau tidak sengaja, kiranya hapuskan biar tidak terhalang kasih yang akan Kau berikan kepada kami. Kami berdoa melalui anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. 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 Adik-adik yang di rumah, mari kita siapkan kidung jemaatnya dengan membuka dari kidung jemaat nomor 37A, Batu Karang yang Teguh. Kita berdoa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Di sini kakak mau menyampaikan hukum Taurat yang keenam yang berbunyi, jangan engkau membunuh. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mengancam kehidupan tetangga kita maupun mendatangkan bahaya kepadanya. Melainkan kita harus bersahabat dan membantu kebutuhan kehidupan mereka. Amin.
Di sini abang akan membacakan ayat bulanan di bulan Maret tertulis di Roma 3 ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Amin. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kita lanjutkan bernyanyi, kita angkat lagu pujian dari Kidung Jemaat nomor 363 ayat 1, bagi Yesus kuserahkan. Ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Nah adik-adik, sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari adik-adik siapkan Alkitabnya dan duduk dengan rapi. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan pikiran kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus atas segala berkat dan anugerah-Mu yang Kau berikan kepada kami hingga pada pagi hari yang begitu indah ini Tuhan. Tuhan Yesus, kami di sini akan mendengarkan, akan menyampaikan Tuhan sebagian dari firman-Mu. Tuhan, bukakan hati serta pikiran pada adik-adik kami Tuhan, agar dapat diteladani, agar dapat adik-adik kami melakukan di kegiatan mereka sehari-hari Tuhan. Tuhan, hanya ini bisa kami sampaikan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, kali ini kita memasukin di Minggu Palmarum, di mana minggu ini ataupun khotbah kita pada pagi hari ini tertulis di Matius 27 ayatnya yang ke-27 sampai dengan 31. Yuk buka Alkitabnya di Matius 27 ayatnya yang 27 sampai dengan 31. Sudah? Oke, kalaupun sudah, adapun tema kita pada pagi hari ini yaitu Yesus diolok-olokkan. Kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Mereka menangkalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Mereka mengayam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberi dia sebatang bulu di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olokkan dia, katanya, "Salam hai orang Yahudi." Mereka meludahinya dan mengambil bulu itu dan memukulkannya ke kepalanya. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menangkal jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Nah adik-adik, kita telah mengetahui, adik-adik juga telah mengikuti ibadah-ibadah sebelumnya, ibadah-ibadah minggu lalu, di mana awal Yesus disembah, "Hosana, terpujilah Tuhan,
sampai Yesus berdoa di atas batu, sampai sampai si Petrus menangkal Yesus, dan sampai Yesus ini diolok-olokkan dan Yesus akan disalibkan. Adik-adik, kali ini abang akan memutarkan video dari mana awal Yesus berdoa di atas batu sampai Yesus diolok-olokkan dan mati di kayu salib. Yuk, mari tonton video berikut ini. Sesudah mereka menangkap Yesus, kemudian Yesus dibawa menghadap imam besar. Lalu semua imam kepala, tua-tua dan ahli Taurat berkumpul di situ. Imam-imam kepala, malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya. Banyak juga orang yang mengucapkan kesaksian palsu terhadap dia, tetapi kesaksian-kesaksian itu tidak sesuai yang satu dengan yang lain. Maka imam besar bangkit berdiri di tengah-tengah sidang dan bertanya kepada Yesus, katanya, "Tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji?" Jawab Yesus, "Akulah dia, dan kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa, dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit." Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, "Untuk apa kita perlu saksi lagi? Kamu sudah mendengar hujatnya terhadap Allah. Bagaimana pendapat kamu?" Lalu dengan suara bulat mereka memutuskan bahwa dia harus dihukum mati. Pagi-pagi benar, mereka membelenggu Yesus, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus. Pilatus bertanya kepadanya, "Engkaukah Raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." "Lihatlah betapa banyaknya tuduhan mereka terhadap engkau." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab lagi, sehingga Pilatus merasa heran. Pilatus menjawab mereka dan bertanya, "Apakah kamu menghendaki supaya ku bebaskan Raja orang Yahudi ini?" Maka mereka berteriak lagi, katanya, "Salibkanlah dia!" Lalu Pilatus berkata kepada mereka, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" namun mereka makin keras berteriak. "Salibkanlah dia!" Dan pada waktu itu, adalah seorang yang bernama Barabas. Mereka telah melakukan pembunuhan dalam pemberontakan. Dan oleh karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak itu, ia membebaskan Barabas bagi mereka. Tetapi Yesus disesahnya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Mereka mengenakan jubah ungu kepadanya, menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Kemudian mereka mulai memberi hormat kepadanya. Katanya, Salam, hai Raja orang Yahudi. Nah, adik-adik sudah menontonnya kan? Dan adik-adik sudah ingat nggak video-video minggu lalu bagaimana, ataupun khotbah-khotbah minggu lalu yang udah disampaikan oleh Kak Grace, Kak Juni, Abang, dan topik-topik yang lainnya. Sedih bukan? Sedih loh. Dimana Yesus sendiri tidak merasa bersalah, tetapi dia dihakimi. Tetapi dia ingin menebus dosa kita para manusia ini. Dan Raja Pontius Pilatus juga mengetahui bahwa Yesus itu tidak bersalah. Yesus itu tidak bersalah. Tetapi karena banyak omongan dari masyarakatnya, dari orang-orang Israel, salibkan dia. Raja Pontius Pilatus pun tidak bisa berkutik apa-apa. Di ayatnya yang di ayatnya yang ke-27, kemudian serdadu-serdadu wali
negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Nah, di sini seperti pengadilan Mahkamah Agung. Ketika kita diadili, ketika adik-adik ini ataupun abang ditangkap, diadili di Mahkamah Agung. Abang dituduh telah korupsi sebesar 50 triliun. Wow, ngeri kali. 50 triliun loh. Di situ abang diadili di depan mahkamah, di depan hakim, ketua hakim, dan dikawal oleh serdadu-serdadu atau dikawal oleh polisi-polisi. Kalau di zaman sekarang ini polisi, serdadu itu kayak polisi ataupun tentara, pasukan. Jadi adik-adik juga tahu kan berita-berita mahkamah pengadilan negeri bagaimana? Kita diadili oleh mahkamah, kita dituntut. Apakah kamu dibilang kata pengadilan negeri, kata pengadilan ataupun kata ketua hakim ini kepada kita, dibilangnya begini, Bapak ataupun saudara Okiel Sanderna Baban, apakah benar telah mencuri ataupun telah korupsi sebesar uang 50 triliun? Wow, banyak nggak itu? Abang hanya diam aja, diam. Jawab! Diam. Abang nggak bisa berkutik nih, dia nggak bisa berkutik. Kemudian hakim bertanya kepada pengacara abang, kalau sekarang ada pengacara, jadi ditanya, bagaimana bapak pengacara dari Bapak Oki, apakah benar? Disampaikan, ya benar Pak, saudara kita ataupun terdakwa kita telah mencuri ataupun telah korupsi uang negara, merugikan uang negara sebesar 5 triliun. Wow, ngeri enggak itu? Itu zaman sekarang. Zaman sekarang ketika kita yang bersalah baru kita dihakimin. Nah, itu benar. Kita dihakimi, kita bersalah. Nah, ini Yesus kita sendiri bersalah tidak? Adik-adik di rumah nonton videonya, bersalah enggak Yesus? Tidak kan? Dan pada zaman itu orang-orang yang dihukum di kayu salib, di atas kayu salib adalah orang-orang yang pencuri, pemerkosaan, maling, seperti begal, nodong, begal. Itu dihakimi. Nah, itu zaman dulu. Tetapi Yesus kita, Yesus adik-adik sendiri, dihakimi tidak merasa bersalah. Tidak merasa bersalah. Dia hanya ada salah satu murid mereka yang menjual Yesus karena begitu besar namanya, begitu agung namanya. Jadi salah satu murid mereka bertanya, kamu ini saya ingin menjual tuan saya, berapa bisa kamu ambil? Dilelang, seperti lelang begitu, sekian. Wah, deal, cocok, pap. Dan di situ pada saat itu Yesus merasa tidak nyaman, Yesus merasa tidak enak. Makanya Yesus berdoa. Bersebanyak berapa berdoa Yesus? Sebanyak 3 kali. Nah, setelah Yesus berdoa, baru datang serdadu ataupun datang polisi. Ketika ada seorang bandar narkoba ataupun memang kamu mencuri, adik-adik, atau kalau orang mencuri, adik-adik itu langsung tiba-tiba datang Pak polisi ke rumah. Selamat siang Pak. Siang Pak. Apakah benar Bapak bernama Okiel Sander? Ya benar Pak, ada apa ya Pak ya? Bapak telah gini, ditangkap, bawa. Tapi Yesus beda adik-adik. Ketika Yesus telah siap berdoa, langsung datang serdadu tersebut, dikepung.
Ketika dikepung, ketika serdadu itu datang, 12 murid Tuhan Yesus kabur kemana? Ayo lari. Hanya ada satu. Siapa itu? Simon. Sampai pada saat itu adanya terjadi perperangan. Tetapi kata Yesus, stop! Saya tidak mau ada peperangan di sini. Kalau kamu ingin menangkap saya, tangkap saja dengan secara baik-baik. Akhirnya para serdadu tersebut nurut. Yesus ditangkap, dibawa, dihadapkan di pengadilan. Itu dia ceritanya adik-adik. Ketika Yesus ditangkap di minggu lalu, kita juga mendengarkan si Simon Petrus telah menyangkal Tuhan Yesus sebanyak 3 kali juga. Sebelum ayam berkokok, kamu misalnya adik ataupun siapa sih si Simon Petrus angkat tangan. Sebelum ayam berkokok, kamu telah menyangkal saya sebanyak 3 kali. Aduh, sedih bukan? Pada saat itu ketika dibilang Tuhan, ketika Yesus berkata begitu kepada Simon Petrus, di situ juga Yesus dihakimi. Yesus dicambuk menggunakan besi yang berduri seperti rantai. Berdarah sini, aduh. Adik-adik mau nggak seperti itu? Tidak kan? Tidak. Dan ketika sudah dihakimin, ketika Yesus telah dihakimi, Yesus dihadapkan lagi kepada Pontius Pilatus. Katanya di ayatnya yang ke 29. Di ayat 28, sorry adik-adik, di ayat yang ke-28, mereka menangkalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberi dia sebatang bulu di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolokkan dia, katanya, "Salam hai Raja Yahudi." Salam hai Raja Yahudi. Wow. Jadi ketika sebelum Yesus disuruh membawa ataupun memikul salib sampai ke Bukit Golgota, Yesus dikenakan kain berwarna ungu. Kemudian Yesus juga dipakaikan mahkota duri. Sakit dulu. Adik-adik, mau nggak dibikin mahkota duri, ditancapkan, paksa, sakit kan? Tetapi Yesus rela berbuat seperti begitu untuk kita, untuk adik-adik dan untuk kita semua. Yesus tidak merasa bersalah, tetapi dia karena diutus oleh Tuhan kita, dia rela mati. Dia rela menembus dosa kita manusia yang sangat hina ini. Dan ketika itu juga Yesus berjalan keluar menuju Bukit Golgota, adalah bukit yang penuh dengan tengkorak. Wow. Kalau adik-adik coba bayangkan, coba inspirasikan, adik-adik berada di salah satu bukit yang penuh dengan tengkorak, di mana ada tengkorak, tulang-tulang berulang. Wow, ngeri. Ngeri bukan? Ngeri. Jadi di situ Yesus mengakhiri hidupnya. Nah, waktu Yesus keluar dari
pengadilan negeri. Jadi pengadilan negeri kita kan ada di Jalan Nguban Surbakti. Jadi ataupun ada di depan mana? Lapangan Benteng. Jadi ketika itu jadi waktu orang kan nih, waktu adik-adik nonton berita nih, orang keluar KPK atau orang yang korupsi keluar, banyak kamera kan, trek, bapak, ini kenapa bisa terjadi, trek, bapak kenapa, trek. Begitu juga dengan Yesus, ketika Yesus keluar, berjalan, ada yang meludainya, ada yang menunjangnya, dasar kamu, tuh. Dihina. Sampai memikul salib adik-adik. Yesus memikul salib, diludahin, dihina, ditunjang, doa. Sakit bukan? Sakit. Nah, jadi kita di sini adik-adik, mari belajar. Ketika waktu itu kita kembali lagi, Yesus datang, semua jemaat, semua orang-orang menyembah Dia. Hosana! Tapi tidak selang berapa hari, tidak selang berapa minggu, Yesus telah digitukan. Adik-adik mau nggak begitu buat Yesus begitu? Tidak kan? Sedih. Hosana, pujilah Tuhan, hai Raja Yahudi. Hosana, sampai Yesus naik di atas keledai, diberikan gandum untuk keledainya dipijak, alas. Ketika Dia dibawa, tidak ada orang pun yang mengatakan, Hosana, terpujilah Tuhan. Malah diludahin, dicaci, ditunjang. Sampai ada yang merasa, seorang ibu-ibu, Tuhan, ada yang berkata juga, jika kamu memang Raja Yahudi, jika kamu memang Tuhan Allah, selamatkan dirimu, jangan buatkan mujizat pada dirimu untuk kamu bebas dari sini. Tapi Yesus tidak mau. Yesus hanya diam, tidak berkutik. Aduh. Adik-adik, bagaimana kalau kita ada pada saat itu? Kita hidup di zaman Yesus adalah segambar dengan rupa Allah. Kita adalah segambar dengan rupa Allah. Yesus turun ke dunia untuk melihat manusia bagaimana. Ternyata begini. Yesus juga telah rela mati, diolok, disiksa untuk menebus kita. Adik-adik, dosa adik-adik, dosa abang, semuanya. Sebentar lagi kita akan merayakan namanya Paskah. Sebentar lagi kita akan banyak. Nah, bagaimana kita dapat mempelajarinya begini? Mari, jika kamu adik-adik menjadi seorang hakim ke depannya. Itu pada saat itu si Pontius Pilatus tidak bisa berkata apa-apa. Karena banyak penonton, banyak para penonton ketika abang nih, contohnya abang nih duduk penonton belakang. Abang tidak merasa bersalah, abang tidak terbukti bahwasannya abang baru korupsi, merugikan negara, tidak. Tetapi ada salah satu dibilangnya begini, hukum mati dia. Wah, si mahkamahnya, aduh, bingung. Akhirnya si Pontius Pilatus mengambil keputusan untuk menyalibkan Yesus.
begitu adik-adik. Kita masuk sekarang. Tadi abang bilang jika adik-adik menjadi seorang hakim, polisi, ambillah keputusan, ambillah keadilan seadil-adil mungkin. Jika memang terdakwa, jika memang yang adik-adik lihat dari semua bukti tidak merasa bersalah dan berat untuk mengungkapkannya, berdoa, Tuhan, jika memang ini jalanmu, tunjukkanlah, aku ingin mengambil keputusan. Adik-adik dihadapkan di semua para raja-raja. Adik-adik berdoa nih, berdoa ketika mau tidur, berdoa dihadapkan. Tuhan Yesus, aku ingin menjadi seorang dokter, jadikan saya dokter yang bijaksana, jadikan saya dokter yang berwibawa. Tuhan Yesus, saya ingin menjadi seorang polisi, jadikan saya polisi yang bijaksana. Tuhan Yesus, saya ingin mencapai cita-cita saya, apapun itu, jadikan saya orang yang bijaksana, jadikan saya orang yang berwibawa. Dan tidak akan lupa padamu Tuhan. Itu ya adik-adik, ingat loh. Kita harus menghargai dan menghormati orang lain. Yesus keluar dari pintu, sudah tidak ada lagi yang menghargainya. Tidak ada lagi menghargainya loh. Udah dicaci, cetas. Tidak ada yang menghargainya. Tetapi pada saat itu Yesus dihargai, Hosana. Jadi adik-adik, mari hargai dan hormati. Bang, bagaimana itu bang menghargai dan menghormati? Simple, sangat gampang contohnya. Kita harus menghargai teman kita. Apa yang teman kita sampaikan, apa yang abang kita, kakak kita, papa, mama nyampaikan, Yohana, kamu nanti udah besar, jadilah anak yang baik ya. Ya ma, tuh hargailah. Ketika masuk, bang bagaimana cara menghormatinya? Bukan hormat begini ya, bukan. Menghormati bagaimana bang? Menghormati itu turuti ataupun tidak melawan. Yohana, tolong ambilkan mama minum dong. Ya ma. Nah, senyum, semangat dong. Tadi kan kita nyanyi, aku bahagia, bahagia. Nah, bahagia, harus bahagia dong. Yohana, tolong sapu rumah ya nak, mama mau pergi ke pesta. Ini ada si Anu. Ya ma. Mikael, tolong papa dong. Yuk kita bengkel motor bapak ataupun kereta bapak kayaknya rusak ini. Ayo pak, ayo. Nah, itu dia. Kita menghargai, kita menghormati sesama kita, orang tua kita ataupun yang lebih tinggi di atas kita. Tidak hanya itu aja adik-adik. Kita juga menghargai dan menghormati sesama umat kita yang beragama. Gitu. Jadi ketika ada teman adik-adik beragama muslim, sebut saja namanya si Bunga. Nama adik-adik itu si Yohana. Si Bunga bertanya kepada Yohana, Yohana, ya Bunga, yuk kita belajar sama-sama. Saya tidak mengerti tentang begini. Bisakah kamu mengajari saya? Oh tentu saja Bunga. Ayo kita belajar bersama-sama. Nah, jadi di mana kita belajar Bunga? Ya udah nggak apa-apa di rumah saya saja. Padahal di rumah si Bunga banyak pernak-pernik. Kita harus menghargai adik-adik.
Kita harus sopan dan santun kepada mereka. Tidak boleh kita untuk meninggikan ataupun menyombongkan, menghina mereka. Tidak boleh. Kita harus menghargai sesama kita umat yang beragama. Kemudian yang kedua, jadilah kita harus menjadi teladan Yesus. Kita harus bisa menjadi teladan Yesus. Adik-adik telah mengetahui bagaimana perjalanan Yesus dari Yesus yang dilahirkan sampai Yesus mati di kayu salib. Kita telah tahu, adik-adik telah tahu perjalanannya itu bagaimana. Yesus yang lahir di kandang domba dihina juga, sampai Yesus juga mati dihina juga. Wah, gak tahu lagi itu bagaimana adik-adik. Ngeri. Jadi kita harus meladani. Apa yang bisa kita teladani, Bang? Kita bisa meladani Yesus dari kasihnya, setianya. Dia kasih kepada kita, apapun kita, bagaimana kita berada, apa pergumulan kita, apa permasalahan kita, dia tetap mengasihi kita, dia tetap menyayangi kita, walaupun kita, kamu rajin Yohana, kamu sepertinya dalam tahun ini tidak rajin bersekolah minggu ya? Iya, Yesus, saya tidak rajin. Nah, tapi Yesus tetap mengasihinya. Yuk, mari, yuk, gak apa-apa. Lain kali jangan berbuat begitu ya. Iya Yesus, saya tidak berbuat begitu lagi. Itu yang bisa kita teladani. Kemudian sayangnya kepada kita, setianya kepada kita. Ketika kita sedih, aku gini, datang Yesus. Sebelah kanan, kanan ya, kanan. Yohana, kamu jangan bersedih nak. Semua indah pada waktunya, mari bangkit lagi bersama dengan saya. Kita bersama-sama untuk maju ke depan. Wow. Ketika adik-adik juga nggak tahu ini apa ya jawabannya ya, apa ya, datang Yesus, Tring. Apa itu Yohana soalnya? Ini Yesus nggak tahu aku jawabannya. Oh itu begini. Kita tetap selalu berdoa. Kita berdoa apapun itu, apapun kegiatannya, dimanapun adik-adik berada, kita berdoa kepada Tuhan. Jadilah teladan Tuhan yang baik. Jadilah anak Tuhan yang bijaksana. Kelak besar nanti kamu akan mendapatkannya. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Wow. Panjang kali ya, panjang. Jadi itu ya adik-adik ya. Mari kita saling menghargai dan menghormati. Jadilah teladan seperti Yesus. Dan yang terakhir menghormati sesama orang lain, menghargai sama dia. Jadi adik-adik, dari teks kita ini, dari khotbah kita pada minggu kali ini, mari kita selalu berdoa, kita selalu berdoa kepada Yesus, kepada Tuhan. Apapun masalah kita, apapun kegiatan kita, suka, senang, kita berdoa. Karena Tuhan mengerti apa yang kita mau. Abang, adik-adik, Tuhan itu juga ada di rumah loh. Nah, setiap ada orang satu ataupun dua yang berkumpul atas namaku, aku ada berada di tengah-tengah mereka. Besok. Amazing. Jadi itu ya adik-adik ya. Kita adik-adik jadilah anak Tuhan, jadilah hamba Tuhan yang bijaksana, rendah hati, tidak sombong. Rendah hati dan rendah diri. Mari perkuatkan iman adik-adik juga, karena kita masih dalam pandemi COVID-19, adik-adik juga di rumah tetap taati protokol kesehatannya dengan cara 5M. Ya adik-adik, jadilah anak Tuhan yang bijaksana. Apapun permasalahan adik-adik, suka, senang, sedih, menangis,
Apapun itu, tetap berdoa kepada Yesus, kepada Tuhan kita. Amin. Amin. Yuk, mari kita bersatu di dalam doa. Kita bersatu dalam doa, lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus atas segala berkat dan anugerah-Mu yang Kau berikan kepada kami hingga pada pagi hari yang begitu ceria ini Tuhan. Tuhan, kami di sini hamba-Mu, guru-guru sekolah minggu-Mu beserta adik-adik sekolah minggu-Mu Tuhan telah selesai menyampaikan, telah selesai mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Tuhan, apa yang diberikan firman-Mu kepada adik-adik kami sekolah minggu dan apa yang Ku sampaikan Tuhan dapat adik-adik kami terapkan di kehidupan mereka masing-masing. Tuhan, jadikanlah adik-adik kami, adik-adik sekolah minggu HKBP Jeremia Mabar Tuhan, menjadi anak-anak-Mu, anak-anak Tuhan yang bijaksana, anak-anak Tuhan yang rendah hati, rendah diri, menjadi teladan bagi-Mu, menghargai sesamanya, menghormati sesamanya. Jadikanlah itu Tuhan. Tuhan, jikalau ada adik-adik kami yang bernyamping ataupun berwenang, berlainan Tuhan, ketukkan hati mereka, sadarkan mereka Tuhan, tarik kembali agar mereka tetap selalu berada dalam tangan-Mu. Tuhan, kami serahkan adik-adik kami beserta kami Tuhan berada dalam tangan-Mu. Tuntun kami Tuhan selalu ada di dalam tangan-Mu. Berikan kami kebaikan-Mu, berikan kami kepintaran, berikan kami kesehatan Tuhan. Agar kami dapat melaksanakan apa yang menjadi kegiatan kami, apa yang menjadi rencana kami Tuhan. Semoga menjadi rencana yang terindah bagi-Mu. Tuhan, kami telah menyaksikan video ketika Kau Yesus diolok-olok, kami merasa sedih. Semoga Tuhan Engkau mengampuni orang-orang yang tidak bersalah kepada kami, kepada orang-orang itu juga. Yesus telah menebuskan dosa-dosa kami, dosa-dosa umat manusia di seluruh dunia. Tuhan, berikan kami, berkati kami dimanapun kami berada. Lindungin kami agar kami selalu berada dalam tangan-Mu, tangan pengasihan-Mu. Tuhan, kami berdoa juga kepada orang tua kami yang ada di rumah ataupun dimanapun orang tua kami berada. Abang kami, sanak saudara kami, keluarga kami, dimanapun mereka berada Tuhan, kami mendoakan mereka. Berikan mereka panjang umur, berikan mereka kesehatan, berikan mereka kekuatan, jauhkan mereka dari segala mara bahaya, jauhkan mereka dari segala roh-roh jahat Tuhan. Agar Tuhan kelak suatu saat nanti kami dapat berkumpul dalam satu rumah. Tuhan, kami juga berdoa kepada teman-teman kami, umat kami beragama, kepada pemerintahan kami yang kami sedang dilanda pandemi COVID-19. Kami mendoakan mereka Tuhan, berikan tangan pengasihan-Mu kepada mereka Tuhan. Berikan mereka penyemangat, penghiburan Tuhan. Kami tahu mereka telah jenuh Tuhan, kami pun telah begitu juga Tuhan merasakan. Tetapi semuanya hanya pada di dalam tangan-Mu, tangan pengasihan-Mu. Kami berdoa Tuhan. Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah kami ini Tuhan. Semoga ibadah kami pada hari ini menjadi berkat bagi kami, menjadi hikmah bagi kami, guru-guru sekolah minggu dan adik-adik kami juga Tuhan. Hanya bisa kami sampaikan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, kali ini kita ada pengumuman baru loh Bang. Apa tuh Bang? Yaitu untuk menyambut Paskah, teman-teman kita dari guru sekolah minggu se-Indonesia mengadakan lomba seperti ini. Adapun lombanya yaitu Festival Anak Bertalenta. Pertama, lomba bernyanyi dan lomba bermain alat musik serta lomba cipta kidung rohani anak. Nah, adik-adik di situ ada nomor WA-nya ataupun ada pun kontak personnya. Iya. Dan jangan lupa kepoin juga di Instagram mereka loh Bang. Iya. Instagram mereka. Facebook pun ada Bang. Facebook juga ada. Instagram mereka yaitu talenta.anak.terang. Iya. Dan adik-adik juga dapat kepoin Facebooknya di mana Bang? Di Anak Sekolah Minggu se-Indonesia.
Nah, adik-adik juga di rumah jangan lupa di sini ada hadiahnya juga loh Bang. Hadiahnya apa? Hadiahnya itu berapa Bang? Hadiahnya yaitu juara 1, juara 2, dan juara 3 serta mendapatkan juga harapan ada juga 1, loh Bang. 2, 3. Dan di sini banyak lagi loh Bang. Di Banyak. sini ada boleh lagu rohani bebas dan alat musiknya juga bebas Bang. Bebas dong Bang. Nah, adik-adik juga yang di rumah syaratnya juga tidak dibatasin umur. Tapi Tidak dibatasi. intinya anak sekolah minggu Bang. Dan remaja pun boleh. Nah, dan remaja juga maksimal di umur kelas 1 SMP Bang. Iya, Jadi kelas 1 untuk SMP. adik-adik yang di rumah mari ikutin dan kepoin. Kalaupun ada pertanyaan bisa bertanya dengan kita guru sekolah minggu ataupun bisa melalui WA kontak person yang ada. Dan biaya pendaftarannya kita ada di gelombang kedua sebesar Rp75.000 pada tanggal 21 Maret sampai 11 April. Dan biaya pendaftarannya bisa ditransfer melalui Bank BCA, Mandiri, OVO, dan Dana. Iya. Ya adik-adik juga yuk mari ikutin dan kepoin. Kali ini mari tunjukkan bakat adik-adik Bang ya. Yang sudah terpendam. Iya. Terpendam ya kan Bang? Yang sudah terpendam mari daftarkan dirinya dan tunjukkan bakat adik-adik. Dan adik-adik juga jangan lupa untuk selalu bertanya apa yang kurang Bang. Iya betul Bang. Adapun yang kurang informasinya mari bertanya agar adik-adik dapat mengikuti lombanya dengan semangat Bang. Betul. Dan lombanya ini secara apa Bang? Online. Semuanya online. Jadi untuk adik-adik semua mari siapkan paketnya juga Bang. Iya paketnya terutama ya paket Bang. pastinya. Paketnya dan pantengin juga di YouTube mereka. Ya kan Bang ya? YouTube-nya Talenta Musik Rohani. Oh, talenta musik rohani. Dan ada satu lagi loh Bang. Apa tuh Bang? Satu lagi yaitu adik-adik yang di rumah jangan mengikuti ataupun jangan plagiat loh Bang. Iya mencipta hak orang gitu. Jangan plagiat atau menciplak hak orang. Iya betul. Jadi adik-adik tetap bikin karya sendiri Bang. Nanti Karya hasilnya sendiri. akan ditampilkan ke YouTube. Ya benar sekali. Dan itu aja pengumuman kita Bang ya. Itu aja, Pengumuman Bang. kita yang kedua untuk adik-adik juga yang di rumah, mari tetap selalu absensinya dengan cara Nama saya sekolah minggu luar biasa. Dan juga jangan lupa melampirkan fotonya dengan selfie Bang ya. Selfie, Iya, selfie. bahwasanya adik-adik telah mengikuti ibadah. Dan adik-adik juga di rumah tetap semangat, rajin berdoa, rajin belajar. Ingat, terapkan protokol kesehatan yang disampaikan oleh pemerintah kita. Itu aja pengumuman kita Bang ya. Itu aja Bang. Itu aja. Mari kita ibadah penutup. Nah adik-adik kita telah mendengarkan firman Tuhan dan mari kita akhirin ibadah kita dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 376 sambil mengumpulkan persembahan. Ikuti kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh
kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertata di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Di sana hubungan Tuhan pardueni ngoluku nasotar dunia sadiaman argana Tuhan molos hai diraju masude dengan basa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Nah adik-adik, kita telah selesai mengikuti ibadah kita pada Minggu Palmarum ini. Adik-adik juga di rumah tetap selalu menaatin protokol kesehatan dengan 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, mendoakan sesama. Nah adik-adik tetap selalu 5M ya, dimanapun adik-adik berada, dan apapun itu kegiatannya tetap selalu protokol kesehatannya. Di sini kami Guru Sekolah Minggu HKBP Jeremia Mabar mengucapkan selamat hari Minggu buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Yuk pakai maskernya. Yuk pakai masker. Dadah. Sampai jumpa di Minggu. See you.